Ahibati fillah, kita diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat transit. Ya bisa dibayangin ya. Ana dari Jember datang ke Bekasi ngelihat ada rumah dijual. Kepikiran mau beli, nggak ada. Ana nggak lama di sini. Kata dia, ada apa? Dunia pun kita nggak lama, tapi kita banyak beli ini, beli itu. Loh, antum mau berapa lama tinggal di sini? Ya sebentar Ustaz, mungkin 70 tahun kalau nyampe Ustaz. Loh gimana antum punya rumah mau ditinggal? Ya itu sayang sebenarnya. Sayangnya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mengabdi kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita bagaimana kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan beribadahlah kalian kepada Allah. Oh saya beribadah kepada Allah, tapi ingat kata Allah wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena ada orang ahli ibadah tapi ternyata dia melakukan kesyirikan. Oh saya haji Pak Ustaz, saya berangkat haji tahun ini, tahun kemarin saya berangkat haji, tahun sebelumnya saya berangkat haji, tahun sebelumnya saya berangkat haji, karena saya petugas haji. Kan antum tahu petugas haji itu berangkat tiap tahun, bukan karena kepingin berangkat haji, karena petugas sih gimana berangkat lagi. Baik, ketika orang berangkat haji, apakah dengan itu berarti dia selamat dari kesyirikan? Belum tentu. Makanya Allah katakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan itu makna la ilaha illallah. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah terbesar, terpenting, terutama, dan itu syarat masuk surga. Makanya dikatakan kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Baik, setelah itu perintah apa yang kedua? Kata Allah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, bicara surga yang tersembunyi jemaah, orang tua kita sebenarnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-walid, ini hadis Abu Dzar atau Abu Darda, ana lupa. Ketika ada seorang yang dia mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Siapa yang disuruh cerai sama orang tuanya? Ada? Masya Allah, ada coba. Mana hadiahnya coba? Roti paling enggak antum ngasih hadiah itu. Iya, ada orang tua yang nyuruh menceraikan anaknya. Mungkin dia sakit hati sama menantunya. Mungkin dia melihat anaknya setelah menikah berubah. Berapa banyak orang tua itu yang tidak ingin anaknya cepat menikah karena dia takut saat anak-anak kok menikah. Nih anak saat berbakti aja belum saat. Dia belum pernah berbakti saat. Dia mondok kami yang biayain. Dia kuliah kami yang biayain. Tahu-tahu dia mau menikah kami juga yang biayain. Kapan dia berbakti saat? Ada yang seperti itu. Orang tua kepingin coba tunjukkan kebaktianmu. Tapi kadang-kala anak ini mengatakan, Ustaz, anak kalau nggak menikah, anak takut Ustaz. Walhamdulillah lo kasih rezeki sama orang tua anak. Maka bagaimana antum memastikan kepada orang tua antum akan tetap berbakti setelah menikah? Nggak ada ceritanya sudah menikah, oh saya punya istri. Karena ada seorang ayah yang dia menangis di hadapan anak. Dia mengatakan, ya dia sudah anak anggap orang tua anak. Dia mengatakan Syafiq, dia panggil anak Syafiq.
Syafiq, dia punya abang tuh, kayaknya durhaka sekarang sama bapak, kata dia. Nangis dia cerita, ana ngomong, ana juga anggap dia abang ana ngomong, bang, abang ini harus berbakti sama orang tua lah. Loh, ana punya istri, ana punya anak. Ana sampaikan, bang, walaupun abang punya istri, punya anak, pangkat abang itu tetap anak, bang. Nggak pernah bergeser sesenti pun. Nggak ada cerita yang bergeser. Oh, engkau menikah, pangkatmu bukan anak, tetap anak. Engkau jenderal bintang 4, pangkatmu berubah, tetap anak. Nggak bergeser pangkat anak itu, jamaah. Makanya Allah katakan wabil walidaini ihsan. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Dan berbuat baik kepada orang tua. 4 kali Allah gabungkan perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu di surat Luqman, setelah Luqman mengajarkan kepada anaknya agar tidak melakukan kesyirikan, diwasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tuanya kafir, catat itu. Walaupun orang tuanya kafir dan orang tuanya nyuruh anaknya keluar dari Islam, tetap anak wajib berbakti sama orang tua. Sampai seperti itu loh. Loh, masa Ustaz? Iya. Maka kita itu punya kitab pedoman hidup kita, Al-Quran. Allah katakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, memaksamu untuk melakukan kemaksiatan, apa aja bentuknya, bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan patuh dan taat kepada keduanya. Jelas, nggak boleh patuh. Tapi apa kemudian kita durhaka? Enggak. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, dampingi, kawani, jadilah engkau sahabat buat kedua orang tuamu di kehidupan dunia ini. Walaupun dia belum masuk Islam, kok masuk sahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sebagian kita, Ustaz, ana Masya Allah, ana selalu di soft pertama. Ya, ada yang terputus tadi cerita ana, ya. Anak yang disuruh menceraikan istrinya. Dia tanya kepada Abu Darda, kalau nggak salah hadisnya. Dia ngomong, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata sahabat ini, aku nggak nyuruh engkau menceraikan, dan aku juga nggak menyuruh engkau mempertahankan. Tapi aku dengar Nabi SAW mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ada 8 pintu surga, jam. Yang paling indah al-walid, orang tua. Terserah kau. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Kalau kau mau sudah, kau nggak usah masuk lewat pintu itu. Atau kalau kau mau, kau jaga itu pintu. Maka di sini tadi Anda sebutkan, ada orang yang rajin sholat, sof pertama, Masya Allah, dia rajin sodako, rajin berbakti. Tapi ingat, kalau kau durhaka sama orang tua, la yadkhulul jannata 'aq. Nggak masuk surga orang yang durhaka, nggak masuk surga. La yadkhulul jannah qati', nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Oh, kau orang baik tapi kau memutuskan rahimmu, ada vonis buat dirimu. Kau nggak usah bingung-bingung, aku kira-kira masuk surga. Enggak. Nabi sudah mengatakan la yadkhulul jannah, ya, kecuali diampuni sama Allah. Tapi ada vonis, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Makanya suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menaiki mimbarnya. Kita sering dengar hadis ini. Kita dengar hadis ini biasanya di bulan Ramadan.
Beliau di setiap anak tangga itu mengatakan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Maka para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Apa? Kata Nabi SAW, lamma raqaitu darajatal ula, ketika aku naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Jibril berdoa mengatakan, celaka seorang hamba. Syaqi itu penghuni neraka sebutannya, orang yang syaqi. Melarat orang ini. Dia hidup di bulan Ramadan, dapat full Ramadan, selesai Ramadan dosa-dosanya nggak diampuni. Syaqi orang. Thumma qala syaqiyun abdun adraka walidayh, sengsaralah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Falam yudkhilahul jannah, ternyata nggak bisa memasukkan dia ke surga. Artinya di rumah antum ada pintu surga, nggak bisa bikin antum masuk surga. Antum mau masuk dari pintu mana? Oh, ana mau rajin sholat, ana mau rajin sodako, ana mau masuk dari pintu sodako. Sodako yang paling indah buat orang tuamu. Artinya pemberian yang paling indah itu buat kedua orang tuamu. Ada anak yang sakit hati sama orang tuanya. Wajarlah anak sakit hati sama orang tua, ada. Ana bertemu dengan seorang wanita, dia datang bersama suaminya. Kita Ustaz, abah ana itu zalim banget sama ibu ana Ustaz. KDRT. Akhirnya ibu pisah sama bapak. Ibu pisah sama bapak, anak kelas 2, kakaknya kelas 6, perempuan. Udah, bapak nggak pernah ngurusin kita Ustaz. Ibu anak kerja jadi ART, apa jadi kerjakan. Tapi subhanallah ibu anak itu nggak pernah ninggalkan sholat malam Ustaz, kata dia. Sampai anak-anaknya sukses, masya Allah. Berduit anaknya 2. Ada gula, ada semut. Bapaknya nih ngelihat 2 putrinya kaya, mulai mendekat sama anaknya. Gimana Ustaz? Ya, anak sakit hati. Tapi subhanallah, ibu anak Ustaz nggak pernah nyuruh anak durhaka sama bapak. Ibu anak selalu mengatakan, nah itu bapakmu, sampai kapanpun itu bapakmu, kau punya rezeki bagi sama bapakmu. Masya Allah, betapa besarnya hati ibu ini, yang dizalimi sama mantan suaminya, bapak anak-anaknya, tapi tidak pernah membuat anak-anaknya durhaka sama orang tuanya. Karena kalau anak ini sampai durhaka, kesian nggak masuk surga gitu loh. Gimana ibu berpikir? Engkau mengatakan enggak Ustaz, anak sakit hati sama suami anak Ustaz. Setelah sukses anak-anak, kalau dia datang, enggak, jangan sampai. Nah, kalau engkau ngasih kepada kedua orang tuamu, ibu nggak ridho, nak. Nggak ada urusan, ibu nggak ridho. Iya. Engkau bagaimana sekarang? Ibu nggak perlu tahu, kau tetap berbakti sama orang tua. Tetap jamaah. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz, ana sejak bayi sudah dibuang sama ibu ana. Ada. Akhirnya dia hidup sama kakeknya atau neneknya. Ketika sukses ibunya datang, tetap itu ibumu. Kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita, nggak pernah. Ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Ketika ada seorang yang tawaf di Baitullah, tawaf dia aja, bawa ibunya. Sekarang mungkin pakai kursi roda bawa ibunya. Iya. Ini gendong, antum bisa bayangin ya. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarni dari Yaman, gendong ibunya. Ini orang juga gendong ibunya. Ketika dia tawaf, dia bertemu dengan
Abdullah bin Umar bin Khattab, dia bersenandung mengatakan, inni ana ba'iruhal mudhallalu in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Dia mengatakan, aku ini kendaraan ibuku yang sangat-sangat nurut, kata dia. Ketika onta-onta ditakuti, dikagetin, mereka kan kaget kan, bikin penumpangnya jatuh atau apa. Tapi aku nggak pernah ngagetin demi menjaga ibunya. Dia berangkat dari Asfahan, dikatakan. Dia tanya sama Abdullah bin Umar, aturani qad jazaituha? Menurutmu kira-kira aku sudah balas nggak kebaikan ibuku? Anak merasa sudah berbakti sama orang. Jadi pada titik antum merasa sudah berbakti, ketahuilah antum belum berbakti. Ketika antum sudah puas dengan kebaktian antum kepada orang tua, ketahuilah antum belum berbakti. Itu bukti antum belum berbakti. Ini dia merasa sudah, aku yang gendong ibuku, aku bawa ibuku, kira-kira aku udah balas nggak kebaikan ibu? Kata Abdullah bin Umar, dah. Satu, rasa sakit ibumu ketika hendak melahirkanmu itu belum engkau balas, belum lagi yang lain. Maka di sini kalau ada orang punya orang tua, ya Allah jamaah, merawat orang tua itu kadangkala lebih berat daripada merawat bayi. Orang tua yang sudah sepuh, yang kadangkala keinginannya kita nggak, itu macam-macam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qadha rabbul lahum uffilan karima. Ya Allah, kata Allah setelah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, kata Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā. Kita nggak berani sama orang tua kita. Kita butuh sama orang tua kita. Butuh sama kita jadi berani. Kau butuh sama orang tua. Di situ Allah ingatkan. Posisi inilah yang Allah ingatkan. Jangan mengatakan uff. Gimana kata-kata yang mulia? Kata-kata yang susunannya indah. Kemudian intonasi menyampaikannya penuh pengagungan dan penghormatan. Orang tua tahu jemaah. Ya kitalah tahu bagaimana orang itu ngomong menghormati kita dengan orang itu ngomong tidak menghormati kita. Contoh nih, umpamanya, ayo tafadhal makan. Fadhal. Ini kan menandakan dia menghormati. Ayo tafadhal makan. Fadhal makan. Sama, kata-katanya sama. Tapi cara menyampaikannya berbeda. Kadang-kala anak ini sakit hati sama orang tua ngomong, iya. Antum sudah durhaka sama orang tua. Wallahi jamaah, itu pintu surga. Makanya terkadang kita lupa. Maka kata Nabi SAW, bagaimana nih orang yang dikatakan syaqi, orang tuanya ada, nih pintu surga, dia yang membesarkanmu. Engkau bisa ada karena mereka. Seharusnya engkau berbakti, tapi ternyata engkau nggak berbakti. Dan yang ketiga, ketika Nabi naik mimbar lagi, Jibril mengatakan, syaqiyun abdun dzukirtu indahu walam yusalli alaik. Celaka seorang hamba, dzukirta indahu, yang dirimu disebutkan di sisi, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dengar Nabi kita disebut, antum jangan cuma ya. Antum masuk dalam hadis ini. Syaqi. Antum enggak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita sekali bersolat buat Nabi alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi biha asyra. Allah bersalawat buat antum 10 kali. Gimana nih orang dikasih fadilah tapi dia malah diem? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ahibati fillah, Muawiyah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Pernah suatu hari aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqultu ya Rasulullah inni uridul jihad fi sabilillah. Tadi di awal kita bicara jihad, dzirwatu sanamil Islam, yang pahalanya udah nggak bisa dibayangin. Seorang mujahid kalau mati syahid itu, oh dengan awal tetesan darah dia diampun. Dinikahkan dengan berapa bidadari? Berapa bidadari ya? 10, kurang banyak lah. 72 bidadari ya. Masya Allah. Ini orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini uridul jihad fi sabilillah. Aku mau ikut perang. Apa kata Nabi SAW? Hal ummuka hayyah? Ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Qultu na'am, iya masih hidup. Apa kata Nabi SAW? Ilzam rijlaha, engkau tetap di kaki ibumu, jangan kemana-mana. Fathammal jannah, di situ surga. Engkau kan jihad kepingin surga kan? Loh, di situ ada surga. Makanya kadang kala orang di depannya surga, dia berangkat ke tempat yang jauh. Jadi ada orang kalau ditanya, mana kupingmu? Ini Ustaz. Ada orang ruwet, jangan. Jadi kalau kepingin tahu orang ruwet itu, boleh kayak gitu. Padahal kupingnya inilah, kenapa untuk di sini? Enggak, supaya ada olahraga dikit. Fasammal, jadi situ ada surga. Jadi berbakti kepada orang tua ini, subhanallah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya amalan apa yang paling mulia, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ai, kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Jadi berbakti kepada orang tua ini sedang mengharap surga Allah azza wa jalla. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ridallah fi ridal walid, keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Para orang tua, tolong ya, jangan pernah mendoakan keburukan buat anaknya. Karena yang akan menderita antum sendiri. Iya. Jangan pernah mendoakan keburukan kepada diri sendiri, kepada anak, kepada kendaraan. Jangan. Takut di situ waktu mustajab dikabulkan sama Allah SWT. Berapa banyak cerita orang tua yang sakit hati sama anaknya kemudian melaknat anaknya. Ada seorang anak SMA dia. Dia udah lulus, dia kepingin malam-malam jalan-jalan sama swipe-swipenya naik mobil. Kata ayahnya jangan. Akhirnya dia merayu ibunya. Nih ibu, para ibu tolong ya. Ketika ayah mengatakan tidak, maka engkau juga harus mengatakan tidak. Jangan ayah mengatakan tidak, ibu iya. Nih ibu mengatakan kepada anaknya, nanti aku rayu bapakmu. Akhirnya dua orang yang merayu bapak, si ibu sama si anak. Anak. Kata bapak, ini kuncinya. Berangkat engkau, semoga nggak balik engkau. Dan betul, jam 12 malam anaknya belum balik. Bingung orang tua. Dicari, berangkat ke kepolisian, betul kecelakaan. Mati anaknya. Loh, kenapa engkau bisa mendoakan kebaikan, engkau doakan keburukan? Siapa yang kemudian menderita dengan meninggalnya anaknya? Orang tuanya kan. Maka tolong jangan pernah mendoakan keburukan buat anakmu. Tapi ada orang tua yang mendoakan keburukan buat anaknya, padahal anaknya nggak salah. Ana mau tanya nih, apakah anak itu harus patuh sama orang tua dalam memilih pasangan hidup? Nah, siapa yang menikah karena keinginan orang tua? Nggak apa-apa loh, Ustaz.
Loh, bapakmu iya, bapak anak nyuruh nikahin dia, padahal anak nggak cocok. Anak sudah ngomong sama bapak aja yang nikah pak. Tapi bapak nggak mau, aneh. Astagfirullah, bismillah. Alhamdulillah. Jadi ada kondisi-kondisi yang anak nggak wajib nurut sama orang tua. Dimana kalau dia nggak nurut sebenarnya nggak ada masalah sama orang tua, karena ini urusan dia. Yang mau jalanin hidup siapa? Nur dia. Maka di masa Nabi SAW, ketika ada seorang wanita yang menggugat orang tuanya, dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, inna abi zawwajani. Bapakku menikahkan aku dengan sepupunya dan aku nggak ridho, kata dia. Tanpa persetujuanku, kata dia. Dipanggil bapaknya. Kok gimana nikahkan dia? Tanpa persetujuan dia, kata dia. Maka Nabi mengatakan, jangan paksa putri-putri kalian menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Nabi tidak mengatakan kepada wanita ini sallallahu alaihi wasallam, oh engkau jangan durhaka sama orang tua, nurut sama orang tua. Enggak. Orang tua yang juga harus tahu diri dengan kondisi anaknya. Kecuali anaknya mau nikah dengan orang yang tidak benar. Tapi terkadang orang tua juga harus berpikir, kalau ada seorang anak perempuan kemudian dia ngomong sama orang tuanya, aku mau nikah dengan non muslim, apa yang dilakukan orang tua? Tidak menikahkan, kan? Iya. Dia kasih nasihat anaknya. Tapi kalau anaknya maksa, dinikahkan apa tidak? Pilihannya dua. Anak itu tidak dinikahkan, atau yang kedua anaknya murtad. Mana yang dipilih sama orang tua? Gimana? Jangan ngomong tidak dua-duanya. Ada dua mudarat. Yang satu lebih besar daripada yang satunya. Kan ada banyak kan orang-orang muslimah yang nikah dengan non muslim tapi tetap muslimah dia. Tetap muslimah. Padahal pernikahannya tidak sah sebenarnya. Walaupun dinikahkan pernikahannya tidak sah. Tapi itu lebih menyelamatkan daripada anaknya murtad nanti. Hilang dari keluarga. Dia mau, oh kalau bapak nggak mau nikahkan, sudah aku mau pindah agama. Pindah agama dia cuman. Maka perlu diperhatikan orang tua. Kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita sebagaimana kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Ahibati fillah, dalam agama kita tidak ada hari ibu, ada hari bapak. Ana sempat ditegur sama paman ana rahimahullah. Dia mengatakan, Syafiq ini kalau ceramah ibu. Iya. Kapan bapak? Orang yang paling tertekan dalam hidup kita itu bapak. Maka nasihat anak kepada emak-emak ya, kalau suaminya datang itu sambutlah suami. Dia di tempat kerjanya mungkin dia dimaki, mungkin dia dikasih tugas-tugas yang berat yang engkau nggak tahu. Yang tahu istri suami datang telat. Bang, kemana telat kau? Astagfirullah, sampai jam segini ngapain aja engkau? Ini udah keringetan jemaah. Apalagi pulang dari Jakarta ke Bekasi ya. Anang lihat, Masya Allah, banyak orang yang mengatakan Bekasi ini planet lain, Ustaz. Udah datang ya, sudah sama istrinya nggak disambut. Tolong para ibu, kalau bapaknya datang, ajari anakmu berbakti kepada bapaknya. Sampaikan kepada, nah engkau sambut bapakmu, nah engkau senyum buat bapakmu, bapakmu ini capek nah buat engkau. Bukan malah ibu ini ngomong sama anaknya, ribain bapaknya. Kan
Kan ada mak-mak, aduh bapakmu ini nggak tahu kerjanya apa, ini itu, fulus sedikit. Iya, si anak ini jadi benci sama bapaknya. Iya mak ya, emak nemu di mana bapak waktu itu? Ditanyain sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Maka ingat, nggak ada hari ibu, nggak ada hari bapak, karena semua hari itu buat bapak dan ibu. Oke, tadi kita sebutkan bahwa wanita ini capek melahirkan anak. Tapi tahu nggak beban seorang ayah ketika istrinya mau melahirkan? Dia berpikir ya, dapat fulus dari mana buat lahir? Dia kerja, dia mungkin lembur. Istri nggak tahu dia kerja ini kerja itu. Karena sebagian orang itu memang rizkinya sudah ditakar. Beda sama orang yang malas. Tapi ada orang-orang yang memang Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada orang yang Allah luaskan rizkinya, ada orang yang segitu rizkinya memang. Sampai ada seorang laki-laki ketika dia mengantar istrinya bersalin, dia ini bingung, nggak punya biaya untuk lahiran. Dia ngelihat di depan klinik itu ada motor, dia curi itu motor. Tapi karena dia bukan pencuri, ya nggak bisa dia nyuri, jamaah, ketangkep dia. Artinya kadang-kala beban itu ada di diri para ayah. Maka tolong para ibu bikin anakmu berbakti. Kesian kalau engkau punya anak durhaka, anakmu nggak masuk surga. Engkau berpikir anakmu dapat memberikan syafaat, gimana dia memberikan syafaat? Masuk surga aja enggak dia. Maka tolong bantu anak-anakmu juga berbakti kepada ayahnya. Walaupun ayahnya mungkin suka marah. Kan ada ibu yang punya suami memang, iya ayahmu memang pemarah. Ya gimana memang, dari keluarganya memang kayak gitu. Kakekmu juga sama pemarah. Bukan malah anaknya ini disuruh menerima kondisi ayahnya ya, tanpa ngomong bapaknya, neneknya, mbahnya, buyutnya, nggak perlu diomongkan. Iyalah bapakmu mungkin punya banyak pikiran, sabarlah engkau menghadapi ayah. Maka ingat, dalam Islam ini kewajiban berbakti kepada orang tua lebih daripada kewajiban berbakti kepada ayah. Dan pekerjaan wanita yang paling berat itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Lebih berat mana, jadi ibu rumah tangga sama jadi kasir? Ibu-ibu, jadi ibu rumah tangga. Lebih berat mana menjadi ibu rumah tangga sama menjadi menteri? Ibu rumah tangga. Menteri malam istirahat. Ibu rumah tangga jam 2 bangun. Anaknya nangis ini. Apakah kemudian bapaknya bangun duluan? Kalau anak nangis biasanya yang bangun duluan siapa? Bapak. Karena bapak nggak kuat sama berisiknya anak-anak. Ketika bapak bangun, apa yang dia lakukan? Bangunin ibunya. Anakmu. Iya, artinya ibu rumah tangga sang bapak, aku capek bekerja loh. Bang, engkau kerja ada istirahatnya, Bang. Iya. Kita sebagai seorang anak, sebagai dosen, pulang istirahat. Tapi istri nggak ada istirahat. Habis maghrib ngajarin anaknya. Habis isya mungkin nyuapin anaknya. Sebelum tidur cerita sama anaknya. Malam anaknya bangun nangis, dia harus ngurusin. Pagi dia siapkan ya anaknya ini dimandiin. Tahu-tahu bayi besar teriak-teriak. Mana sepatu? Ini mandiin si kecil, bayi besar teriak-teriak. Ya Allah, nah, anak apa bapak? Mana yang didahulukan? Bapaknya. Soalnya kalau anaknya nangis, ibu masih bisa gendong. Kalau bapaknya nangis, gak bisa gendong tuh. Ruwet urusannya nantinya. Artinya di sini seorang ibu jangan mau disamakan dengan bapak-bapak. Kok enak melahirkan, bisa gantian melahirkan. Tahun ini Pak, engkau yang melahirkan, aku yang kerja, nggak bisa gitu, nggak akan pernah tergantikan.
Maka dalam Islam, ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW, man ahaqqun nas bi husni suhbati atau man abir, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, siapa yang aku harus berbakti kepadanya? Ummak, ibumu. Summa man, terus siapa? Ummak, ibumu. Summa man, ummak, ibumu. Ibu lagi. Summa man, baru bapakmu. Jadi bapak-bapak memang nomor berapa? Nomor 4. Kalau juara 1, 2, 3 bapak ini juara harapan. Iya. Juara harapan 1. Nomor 1, 2, 3. Terus wanita ingin minta disamakan sama laki-laki, jangan mau. Jangan mau. Ahibati fillah, ingat bapak, ibu. Ibu itu bukan pembantu. Dan bapak itu bukan supir atau tukang kebun. Karena ada anak-anak yang sukses kemudian membawa orang tuanya. Dijadikan apa orang tuanya? Babysitter. Gendong anaknya. Wallah, dia sudah gendong engkau, capek. Ketika dia sudah sepuh, engkau minta dia gendong, capek.